Baik, kami dari kelompok Cihuy akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul aplikasi STEAM. Oke, next. Yang pertama ada daftar kelompok, yaitu ada Samuel Nathan Widianto, Daiva Ranggaratitya, Muhammad Panji Pratama, Yohanes Calvin, dan saya sendiri yaitu Resi Sidik Mendrova. Oke, next. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, rumusan masalah, kajian pustaka, pembahasan, analisis data. Yang terakhir ada kesimpulan. Next. Yang pertama di pendahuluan yaitu Steam adalah platform distribusi digital yang dikembangkan oleh perusahaan Valve Corporation. Fungsinya adalah untuk membeli, mengunduh, menginstal, dan memainkan berbagai macam game serta perangkat lunak di komputer, Windows, macOS, dan Linux. Oke, next. Oke, untuk rumusan masalahnya, desain UI yang bisa diperbaiki agar memudahkan pengguna saat menggunakan aplikasi. Baik, mungkin sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Deva Rangga. Oke, selanjutnya ada requirement system. Yang pertama ada login dan autentikasi pengguna. Inputnya itu terdiri dari username dan password sebuah akun. Outputnya adalah akses ke akun pengguna dan dashboard utama Steam. Lalu kedua ada pencarian dan eksplorasi game. Inputnya itu seperti kata kunci pencarian, filter, genre, harga, dan rating dari sebuah game. Outputnya apa? Outputnya itu daftar game yang sesuai dengan pencarian pengguna. Oke, selanjutnya. Lalu yang ketiga, ada pembelian dan unduhan game. Di sini itu inputnya adalah data akun pengguna, metode pembayaran seperti saldo Steam, kartu e-wallet, atau transfer dari Dana. Lalu ada ID game yang dibeli. Outputnya apa? Outputnya itu bukti transaksi digital dan proses unduhan game akan segera dimulai setelah selesai dengan transaksinya. Lalu yang keempat ada manajemen koleksi game atau library. Inputnya di sini ada data game yang dimiliki dan preferensi pengguna. Lalu outputnya ada tampilan daftar game di library, lalu status instalasi dan update-nya. Oke, selanjutnya. Lalu yang kelima, instalasi dan pembaruan game. Di sini tuh input terdiri dari file game dari server, pilihan lokasi instalasi, dan preferensi pembaruan. Lalu outputnya, gamenya sudah terinstall dan siap dimainkan, lalu notifikasi update selesai. Dan yang keenam, memainkan game. Inputnya itu terdiri dari pilihan game dari library dan data akun pengguna. Lalu outputnya apa? Outputnya itu game aktif dan siap dimainkan. Lalu data waktu bermain tersimpan. Oke. Selanjutnya ada ulasan dan penilaian game. Inputnya itu dari ID game, rating, dan komentar pengguna. Outputnya apa? Review muncul di halaman game, rata-rata rating yang diperbaharui. Yang kedelapan ada komunitas dan interaksi sosial. Inputnya apa? Daftar teman, pesan, postingan, atau komentar. Outputnya itu tentang notifikasi, interaksi, lalu ada tampilan volume atau chat komunitas. Oke, lanjut. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Yohanes, karena bagian saya sudah selesai sampai sini aja. Baik, untuk requirement sistem yang ke-9 itu ada promosi dan diskon game. Nah, di sini untuk inputnya itu ada riwayat pembelian, kemudian preferensi, genre game. Untuk outputnya itu rekomendasi game personal, notifikasi, diskon, dan promo. Kemudian yang ke-10 itu pembaruan otomatis aplikasi. Untuk inputnya di sini ada informasi versi terbaru dari server,
kemudian pilihan update otomatis. Untuk outputnya itu eh, aplikasi diperbarui secara otomatis, kemudian laporan versi terbaru ditampilkan. Kemudian untuk mental modelnya, di sini ada tiga, yaitu login, mencari promo, kemudian pembayaran. Di bagian login, kemudian di sini task analisisnya. Di awal itu kita menggunakan Steam, kemudian bisa ke login. Kalau kita pilih login itu akan diarahkan ke apa masukkan ini. Kita bakal diarahin untuk memasukkan username dan password, kemudian diverifikasi. Nah, kalau untuk cari game, kita bisa kita akan diarahkan ke pencarian game, kemudian membeli game, kemudian pilih metode untuk pembayaran seperti e-wallet atau kris, kemudian eh, virtual account gitu. Kemudian ke transaksi. Kemudian untuk download game itu di sini akan diarahkan ketika kita mendownload game akan diarahkan ke pemilihan file penyimpanan untuk disimpan di file mana. Kemudian kalau sudah kita langsung bisa memainkan gamenya. Jadi untuk UI, jadi ini untuk ini bagian login atau sign in. Jadi ini pertama kali aplikasi Steam dibuka akan muncul UI seperti ini. Terus, nah ini di bagian home-nya, jadi di sini bisa dilihat ada bagian-bagian game-gamenya, terus juga ada di bawah dia ada pilihannya gitu, ada dia tuh bisa dibeli atau dia tuh gamenya gratis dan juga tipe gamenya kayak horror ataupun multiplayer dan action dan sebagainya. Terus lanjut, nah untuk ini UI bagian browse. Nah jadi di UI bagian browse ini kita jadi bisa nyari genre-nya, jadi bisa dilihat lah pokoknya biar biar apa pencarian gamenya lebih memudahkan gitu. Jadinya ya ini untuk UI browse-nya. Oke, selanjutnya bagian library. Jadi ini kita yang game yang sudah di-download. Lalu ada game yang kita sudah beli ya, yang di bawah tapi belum terdownload. Dan lalu ini adalah my profile, buat edit profile, email, sama kemudian untuk payment. Lalu ini sebagian community buat bisa kita berkomunikasi antara community yang seperti contohnya adalah game ini. Lalu sekian dari kelompok kami. Terima kasih ya waktunya.